Halo guys, ketemu lagi tentu dengan Jack Portal lagi. Tetap oke guys. Kemudian saya hari ini cek kulkas dan ganti modul universal mesin cuci Samsung. Tidak saya unggah. Kemudian ini datang kompresor. Katanya dari lapak ini bekas yang namanya dispenser. Jadi dispenser yang tinggi, kemudian di bawah ada yang namanya kompresor. Jadi dispenser lama ini menggunakan kompresor pendinginnya. Dan saya unggah ini, masih di karung. Saya akan tetap cek bahwa ini benar atau tidak. Saya tidak menggunakan tang ampere. Saya menggunakan trik cabut colok hitungan menit, bahwa ini memastikan ampere tepat atau tidak, baru saya menggunakan tang ampere. Apakah ini sesuai konten saya yang di bawah tanpa menggunakan tang ampere. Jadi saya akan colokin dulu tanpa menggunakan tang ampere, kemudian cabut berapa menit, colok lagi itu. Dan tekanan press, kalau untuk dispenser ini 1/10. Jadi ini 1/10 bukan 1/8. Saya akan unggah untuk Anda dari PTC, overload, kemudian cabut colok benar atau tidak, ampernya berapa, apakah sesuai atau tidak dengan model tanpa tang ampere saya. Saya akan unggah untuk Anda kalau pemula ini jadi tahu ini. Saya akan uji kebenarannya bahwa ampere ini tepat atau tidak. Saya sebelumnya tidak menggunakan tang ampere, karena ini masih di karung, katanya hidup. Anda saksikan ini para pemula. Saya akan uji untuk Anda kebenaran ini. Kalau untuk dispenser ini 1/10, karena dinginnya ini evapnya ini sedikit. Jadi ini menggunakan 1/10. Belum saya lihat ini R134 atau tidak ini. Jangan-jangan oke guys. Ini R134 ini. Ini 134. Kemudian lagi ini, kalau yang namanya kompresor ini ada yang namanya PTC. Kalau yang model seperti ini, jadi ada yang namanya PTC. Untuk para pemula perhatikan ini, saya unggah dasarnya lagi nih. Kabel kuning ini arde atau ke bodi ini. Kalau di kampung ini arde tidak ada masalahnya, kecuali di Jakarta apartemen dan lain-lain ini. Kalau tidak ada arde, ada yang error ini meteran. Jadi ini kalau di kampung ini tidak ada, cukup 2 kabel. Terusan, apakah bolak-balik ini bisa ini? Sangat bisa. Misalkan ini apinya di sini, kemudian dibalik di sini, ini tetap saja ini sama, karena di rumah orangnya ini ntar nyoloknya ini belum tentu api ini akan di sini, kemudian bisa di sini. Jadi seperti itu. Makanya saya unggah dan sudah saya uji. Ini PTC R kanan, Jadi yang namanya PTC ini R kanan ini di sini nih, di kanan. Anda jangan pasang R kiri, Ini R kanan. Kemudian ini overload. Jadi ini pas kebetulan overload yang di atas, karena ada yang di bawah. Tetap saja pin PTC ini ada banyak yang sebelah kanan. Jadi ini R kanan. Kemudian pipa isap ini 2 ini. 1, 2. Jadi 1 untuk pengisian, bisa di sini pengisiannya, bisa di sini pengisiannya. Buktinya ini
bekas dispenser ini pengisiannya kalau dari belakang sebelah kiri. Kalau kulkas yang masuk pipa balik ke evap ini sebelah kiri, ini ternyata sebelah kiri. Jadi ini kalau pengisian ini bebas, atau pipa balik ini bebas, ini kanan atau kiri nih. Intinya ini isap 2. Kalau kompresor ini 3 pipa atau 5 pipa, ini kuncinya hanya 1, pres 1, isap 2. Yang diambil hanya itu, terserah si pres ini mau lari kemana judulnya. Intinya ini yang diambil pres dan berakhir di filter. Kemudian isap ini 2 kanan kiri. Ternyata biasanya kulkas banyak yang di kiri, ya, lebih banyak yang di kiri nih, yang masuk ke pipa atas dan ke evap. Ternyata ini di kiri pengisiannya. Jadi berbalik. Ini sama saja mau ditaruh di kanan ataupun kiri sama saja. Saya akan cek kebenarannya bahwa ampere ini. Saya akan cabut colok dulu ini. Kalau ngetes kompresor ini bebas. Walaupun ini menggunakan kapasitor, misalkan ada air kanan, intinya air kanan Anda misalkan tidak menggunakan kapasitor, Anda jepit saja, misalkan air kanan ini setrum yang masuk, jepit saja air kanan walaupun tanpa kapasitor. Ini air kanan dan overload, jadi masuk 220 ini setrum. Dan saya akan colokin presnya ini nih, saya akan colokin. Kalau dari feeling saya, dari tekanan jempol saja ini sudah ketahuan bahwa ini tekanannya ini memenuhi syarat. Oke. Tekanan presnya ini sudah memenuhi syarat ini dari saya tekan jempol. Oke. Karena ini tidak tahan. Saya akan cabut dan saya akan biarin berapa menit. Kalau ini hidup, misalkan semenit saya colokin hidup. Sebelum saya menggunakan tang ampere, saya akan pastikan kalau semenit colok atau 2 menit, 3 menit colok hidup, ini berarti normal ini. Kompresor ini sehat gulungannya. Jadi seperti itu. Kecuali seperti ini bau oli ini. Angin pres bau oli, ini berarti bisa terjadi kondensor si dispenser ini kropos kemudian bocor ini. Kemungkinan ini, karena kan tahu-taunya saya kan kompresor yang masuk ke sini. Ini belum 1 menit ini. Saya akan colokin ini. Oke. Ini hidup. Kalau sudah seperti ini, saya bisa pastikan bahwa si gulungan di kompresor ini bagus. Jadi begitu colok langsung hidup. Langsung muter, bahasa pompanya ini langsung muter, tidak harus diputer dulu atau ganti PTC atau ini langsung muter. Jadi sehat dari PTC sampai gulungan, ya. Isep 2, kalau Anda pasang isep bolak-balik pengisian ini sama. Kemudian pres 1. Saya akan uji dengan tang ampere. Ini tang ampere masih di saku. Saya akan tes dengan sebuah tang ampere. Benar atau tidak ini? Oke guys. Itu ampere. Oke. Ini ampernya 0,4 ini. Ditekan ya naik, cuman ini kan nggak kuat, jadi ini naik. Kalau menggunakan tang ampere, ya, ini seperti itu bisa ini. Kalau yang tidak menggunakan feeling seperti saya belum menggunakan tang ampere, ini cabut colok.
Oke guys, jadi ini untuk para pemula ini akan paham. Sebelum saya menggunakan tang ampere, saya menggunakan langkah trik yang luar biasa tanpa menggunakan tang ampere. Saya membuktikan bahwa ngetes kompresor ini saya colokin hidup, tekanannya bagus, saya cabut. 2 menit, 3 menit saya colokin hidup lagi, berarti ini gulungannya ini bagus. Kemudian langkah ini, kalau ada ini kompresor penyakit di bawah 5 menit kemudian mutus. Kalau nyolokin terakhir begitu colok langsung hidup, Anda biarin 5 menit 7 menit. Kalau di antara 7 menit ke bawah tidak mutus, berarti ini bagus. Kalau mutus di overload, sudah pasti ini bermasalah di gulungan. Jadi ini sederhana sekali. Konten saya ini untuk para pemula supaya tahu. Misalkan kayak saya tidak punya modal, ini tetap saja bisa ngetes kompresor bagus atau tidaknya. Luar biasa untuk Anda ini. Saya akan uji lagi untuk Anda ini. Saya cabut. Saya akan colokin lagi ini. Hitungannya berarti saya ngomong berapa menit ini? Semenit lebih saya colokin. Ini hidup lagi. Oke. Tekanannya bagus. Ini kompresornya model seperti ini nih. Ini R134. Jadi saya ini R kanan ini. Pasangnya bolak-balik sama saja karena misalkan setrum duluan atau apa. Saya coba seperti ini nih. Ini posisi seperti ini, sedangkan misalkan api di sebelah overload, di overload misalkan, begitu dicabut, ya seperti ini, kemudian nyoloknya di sini, sama saja ini. Jadi ini sama, bolak-balik ini bisa ini. Kemudian kompresor itu ada 2 isap, kanan dan kiri. Intinya ngisap ini, 1 press. Kalau ini masuk evap, sama. Ini masuk pipa balik evap sama. Jadi pengisian di isap ini bebas. Bisa kanan, bisa kiri. Ini buktinya ini. Masih ori. Ini isap di kanan. Oke guys. Sore guys.